warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Reni Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar matematika dasar kelas 6, yaitu tentang bangun ruang kerucut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan kalian mengamati gambar dan penjelasan, kalian akan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang terkait dengan volume kerucut dengan benar. Nah sahabat, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Biasakan selalu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga jarak, gunakan masker ketika bepergian, dan jangan lupa jaga pula kesehatanmu ya, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, selanjutnya yuk kita simak pembelajaran ini. Sahabat, mari kita perhatikan bangun ruang yang berbentuk kerucut. Dapatkah kalian menyebutkan satu persatu? Iya, benar sekali. Oh iya, dapatkah sahabat menyebutkan benda-benda lain yang selain ada di sini? Pasti bisa dong. Kali ini kita akan mempelajari bangun ruang kerucut. Perhatikan bangun kerucut berikut ini. Ini adalah selimut kerucut. Jika kita buka, berbentuk jaring-jaring seperti ini yang merupakan irisan dari sebuah lingkaran. Dan ini adalah alas dari kerucut yang berbentuk lingkaran. Ini merupakan tinggi kerucut yang dihitung dari titik puncak menuju ke titik pusat alas lingkaran. Dan ini adalah jari-jari dari alas lingkaran yang kita simbolkan dengan R. Ini merupakan sisi garis pelukis yang kita simbolkan dengan huruf S. Nah sahabat, apa itu kerucut? Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang berupa irisan dari lingkaran. Bagaimanakah sifat-sifat kerucut? Yuk kita pelajari. Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi, yaitu satu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung atau selimut kerucut. Kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung. Ini satu rusuk lengkungnya ya. Kerucut tidak memiliki titik sudut, tapi memiliki satu titik puncak. Nah sahabat, ini adalah sifat-sifat dari kerucut. Sahabat, jika kita tadi telah mengenal sifat-sifat dan pengertian dari kerucut, kali ini kita akan mencoba menentukan volume kerucut. Perhatikan gambar di sini ya. Sebuah tabung ini akan terisi penuh oleh 3 volume kerucut. Perhatikan baik-baik. Ya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bangun kerucut ini ya adalah sepertiga dari bangun tabung. Maka rumus dari volume kerucut adalah 1/3 kali volume tabung atau 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Ini merupakan volume dari kerucut. Kita ambil contoh jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tinggi kerucut 15 cm. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Pi yang kita gunakan nanti adalah 22/7 ya, karena jari-jari di sini bisa dibagi dengan 7 atau merupakan kelipatan 7. Volume sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 15. Mari kita bagi dengan bilangan yang bisa kita bagi dengan 7. 7 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 1. Dan bilangan 3 ini kita bagi dengan mana ya? Iya, dengan angka 15. 3 kita bagi 3, hasilnya 1, sedangkan 15 kita bagi 3, hasilnya 5.
maka volume sama dengan 1 kali 22 kali 1 kali 7 kali 5. Hasilnya berapa sahabat? Iya, 770 cm3. Nah, jika kalian menjumpai sebuah soal untuk menentukan tinggi sebuah kerucut, maka gunakan rumus T sama dengan volume kali 3 dibagi Pi kali R kuadrat. Ini adalah rumus untuk menentukan tinggi kerucut. Lalu, bagaimana jika pertanyaannya atau sebuah soal menyajikan bahwa kalian harus menentukan jari-jarinya? Maka gunakan rumus seperti ini. Jari-jari sama dengan akar kuadrat dari volume kali 3 dibagi Pi kali T. Jadi, ini adalah rumus untuk menentukan jari-jari sebuah kerucut. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah ya untuk dipelajari. Nah, sekarang saatnya kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Volume tumpeng nasi kuning adalah 3140 cm3, sedangkan luas alas tumpeng 314 cm persegi. Jika Pi yang digunakan 3,14, berapa cm tinggi tumpeng? Nah, sahabat, kita masukkan rumusnya dulu. Tinggi sama dengan volume kali 3 dibagi Pi R kuadrat. Dan kita coba masukkan angkanya. Volumenya adalah 3140 kalikan 3 dan luas alasnya adalah 314. Kita coba hitung ya. 3140 kali 3 adalah 9420, kita bagi 314, hasilnya 30 cm. Jadi tinggi tumpeng adalah 30 cm. Baiklah, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga. Hitunglah jari-jari topi yang mempunyai tinggi 14 cm dengan volume 308 cm3. Pi yang digunakan adalah 22/7. Maka kita masukkan dulu rumusnya. Jari-jari sama dengan akar kuadrat dari volume kali 3 dibagi Pi kali T. Maka kita masukkan angkanya. Volumenya adalah 308 kali 3 dibagi 22/7 kali 14. Ini adalah tinggi dari topi. Yuk kita coba menghitung. Ya, 7 kita bagi dengan 7, 14 juga kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Maka R sama dengan 308 kali 3 adalah 924, sedangkan 22 kali 2 adalah 44. 924 dibagi 44, iya, akar dari 21 adalah 7. Maka jari-jari topi tersebut adalah 7 cm. Bagaimana sahabat? Semoga mudah dipahami ya. Nah sahabat, selanjutnya kita akan mencoba menentukan luas permukaan kerucut. Perhatikan bangun kerucut berikut ini. Ini merupakan tinggi dari kerucut. Ini adalah jari-jari kerucut yang dilambangkan dengan R, ya. Dan ini merupakan garis pelukis. S ini adalah panjang garis pelukis atau apotema yang merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Nah sahabat, untuk nilai S ini dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Bagaimana? Masih ingat bukan dengan rumus Pythagoras? Pasti. Nah nanti S ini ya sama dengan sisi miringnya ya, jadi akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadrat ini merupakan jari-jari dan B kuadrat ini merupakan tingginya. Maka kita ubah menjadi garis pelukis sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini merupakan rumus untuk menentukan garis pelukis. Nah, garis pelukis ini ya digunakan untuk menentukan luas permukaan kerucut. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan mencoba menentukan luas selimut. Luas selimut
dirumuskan dengan pi RS atau pi kali R kali S. Sahabat, luas selimut ini digunakan apabila kalian menjumpai soal untuk menentukan luas permukaan kerucut yang tidak menggunakan alas atau tidak menggunakan tutupnya. Nah, ini merupakan rumus dari luas selimut. Bagaimana sahabat? Bisa dipahami? Insya Allah mudah ya. Nah, untuk menentukan luas permukaan dari kerucut adalah luas selimut. Ini selimut ya, ditambah dengan luas alas. Luas selimut ditambah luas alas. Luas selimut tadi bagaimana? Pi RS atau pi kali R kali S. Dan luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Maka kita sederhanakan menjadi pi R kali R ditambah S. Bagaimana sahabat? Kalian bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Silahkan yang menurut kalian yang paling mudah gunakan ya. Selanjutnya, mari kita coba untuk menentukan garis pelukis, luas selimut, dan luas permukaan kerucut. Apabila R sama dengan 7 cm dan tingginya 24 cm, maka untuk menentukan panjang garis pelukis atau S adalah, kita masukkan dulu rumusnya. Garis pelukis sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya adalah 7 pangkat 2 dan tingginya 24 pangkat 2. Maka garis pelukis sama dengan akar dari 49 ditambah 576. Kita jumlahkan ya. S sama dengan akar dari 625. Berapa sahabat akar dari 625? Iya, pintar sekali, 25 cm. Selanjutnya, kita akan menentukan selimut kerucut. Apabila ditanyakan luas permukaan kerucut ini tidak menggunakan alasnya ya, maka luas selimut sama dengan 22/7 kali jari-jarinya kali garis pelukis. 22/7 kali 7 kali 25. Yuk kita bagi dengan bilangan 7. 7 kita bagi 7 adalah 1. Ya, sama 7 dibagi 7 juga hasilnya 1. Maka 22 dikali 25 adalah 550 cm persegi. Selanjutnya yang terakhir kita tentukan luas permukaan kerucut. Bagaimana? Mau pakai yang ini atau yang ini? Kita coba pakai yang paling ringkas ya. Iya, yaitu luas permukaan sama dengan 22/7 kali R-nya 7 kali R-nya 7 ditambah garis pelukisnya tadi adalah 25 cm. Kita coret ya, atau kita bagi dengan bilangan 7. Ya, 7 kita bagi dengan 7. 7 juga kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 1. Jadi, luas permukaannya 22 kali 32. Karena 7 ditambah 25 adalah 32. Hasil dari perkalian ini adalah, luas permukaan 704 cm persegi. Bagaimana sahabat? Insya Allah mudah dipahami ya. Nah sahabat, tadi kita sudah menentukan luas permukaan kerucut menggunakan rumus yang ini ya, yang paling sederhana atau yang sudah diringkas. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus yang ini? Yuk kita buktikan. Luas permukaan sama dengan 550. Ya, tadi di sini selimut kerucutnya adalah 550 ditambah 154. Ya, luas permukaan atau luas lingkaran dengan jari-jari 7, masih ingat bukan? Iya, luas lingkaran dengan jari-jari kelipatan 7 adalah 154. Kita jumlahkan. Luas permukaan sama dengan 704 cm persegi. Bagaimana? Sama bukan? Iya, jadi bisa kalian gunakan ya. Rumus yang ini boleh dan rumus yang sudah disederhanakan juga
boleh. Silakan mana yang kalian anggap mudah digunakan. Nah, sahabat, saatnya kita untuk latihan mengerjakan soal. Siapkan buku tulis kalian ya. Hitunglah volume dan luas permukaan kerucut berikut ini. Untuk soal yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, nah, dan yang ketiga seperti ini. Hanya diketahui volume, nanti kalian untuk menentukan tingginya terlebih dahulu, baru menentukan luas permukaannya. Nah, sahabat, ketika kalian menentukan atau menghitung garis pelukisnya, apabila hasil yang sudah kalian kuadratkan adalah berbentuk desimal, maka bilangan yang lebih dari 5 atau sama dengan 5, silakan kalian bulatkan ke satuan yang terdekat. Apabila kurang dari 5, maka tidak perlu dibulatkan. Ya, sekali lagi ingat, apabila hasil dari penarikan akar pangkat 2 untuk mencari garis pelukis ini menghasilkan bilangan desimal, maka angka di belakang koma jika sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka bulatkan ke satuan yang terdekat. Jika di bawah 5, tidak perlu dibulatkan. Untuk yang nomor 3 ini, silahkan kalian tentukan dulu tinggi dari kerucut ini. Nah, setelah tingginya ditemukan, maka tentukan garis pelukis dan luas permukaannya. Untuk soal yang terakhir seperti ini, silakan dibaca dan dipahami. Jangan lupa di sini ada menyediakan kertas berukuran 1 meter persegi. Nah, kalian ubah dulu ya sahabat. 1 meter persegi ini diubah dulu ke sentimeter. Untuk apa? Untuk menentukan pertanyaan yang B, yaitu berapa sentimeter kertas manila yang tersisa setelah dibuat trompet. Nah, kalian untuk yang A ini menentukan luas permukaan trompet. Kemudian, kalian bagi luas dari manila ini dapat dibuat berapa banyak trompet. Nah, kemudian ada sisanya kan? Nah, sisanya ini untuk menentukan pertanyaan yang B. Jadi, luas kertas yang tersedia di awal dikurangi dengan luas trompet yang sudah dibuat sebanyak berapa tadi yang ada di jawaban A. Oke, sahabat? Ya, silakan berlatih. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian mudah untuk memahaminya. Namun sahabat, apabila kalian masih mengalami kesulitan, tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing ya. Atau kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa pula perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.